Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Penata Layanan Motivasi Hati. Kita akan mempelajari kehidupan seorang penata layan Kristen. Sebagai pengikut Tuhan, kita perlu menyadari kondisi berdosa kita sebelum kita melihat kepada kebutuhan kita untuk berubah. Perubahan itu dapat datang dalam kehidupan masing-masing kita jika kita mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kita, jika kita mengizinkan Dia untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Salah satu pernyataan karyanya di dalam kehidupan kita adalah dalam bidang penata layan. Sekarang ini kita akan mempelajari bagaimana penata layan yang sejati, bagaimana kita dapat mengelola harta milik Tuhan untuk kemuliaan bagi namanya. Dan biarlah melalui pelajaran ini kita pun akan keluar sebagai penata layan yang sejati. Sebelum kita membahasakan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul Dapat Dipercaya. Kita bisa baca dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Dikatakan, setia dalam perkara kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon dan tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartanya sendiri kepada kamu? Jadi kita akan mempelajari bagaimana kita dapat dipercaya dalam hal-hal, baik itu yang terkecil sekalipun. Maka kita akan belajar untuk dipercaya dalam hal-hal yang besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Dikatakan apa yang hal ini ajarkan kepada kita tentang menjadi dapat dipercaya. Mengapa sikap ini begitu penting bagi seorang penata layan yang setia? Mengapa ini sangat penting? Karena jika kita mau memberikan tugas itu, contohnya kita memberikan tugas kepada seorang yang kita tidak percaya, maka itu akan membuat kita tidak aman, tidak nyaman dengan setiap pertimbangan kita itu. Tapi jika kita sudah mempercayai orang itu, kita sudah berikan itu tugasnya dan kita mempercayai orang itu, maka kita akan percaya bahwa dia akan melakukan sama seperti apa yang kita telah perintahkan. Prinsip dari dapat dipercaya ini terlihat di seluruh Alkitab. Misalnya dalam satu cerita, 4 pemimpin penjaga pintu gerbang orang Lewi dipercayakan untuk melindungi bait suci perjanjian lama pada malam hari. Mereka harus menjaga kamar-kamar yang penuh dengan harta dan memegang kunci untuk membuka pintu setiap pagi. 1 Tawarik 9 ayat 26 dan 27. Mereka diberi tugas karena mereka dianggap dapat dipercaya. Jadi mereka ini, orang-orang Lewi ini, mereka dipercaya, makanya mereka diberi tugas. Begitupun dalam kehidupan kita. Tuhan sangat percaya kepada masing-masing kita. Makanya dia berikan tugas bagi masing-masing kita untuk dapat menyebarluaskan pekerjaan Tuhan di seluruh dunia ini. Tapi apakah kita akan menyambut kepercayaan itu untuk kita dapat gunakan demi kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan? Atau kita dan menggunakannya sebaik-baik mungkin sehingga kita tidak dapat dipercaya untuk memegang sebuah tanggung jawab? Mereka dapat dipercaya adalah ciri-ciri dari penata layan yang baik. Siapa kita ini? Apakah kita adalah penata layan yang baik atau penata layan yang buruk? Kalau kita dapat dipercaya, berarti kita adalah penata layan yang baik.
Ini berarti bahwa penatelayan yang dapat dipercaya memahami makna peran mereka secara mendalam. Mereka memahami bahwa Tuhan dapat dipercaya. Mereka akan bertujuan untuk menjadi serupa. Jadi sangat luar biasa. Jadi makna rohani dalam kehidupan kita adalah kita sudah dipercayai Tuhan untuk membawa kabar itu kepada seluruh dunia. Tugas kita itu, misi Kristus itu. Tapi apakah kita mempercayai Tuhan sebagai pedoman kita, sehingga kita dapat mengambil teladan itu untuk kita dapat menyerupai akan Kristus sendiri? Adalah pertanyaan bagi kita untuk kita dapat renungkan di dalam kehidupan masing-masing kita, sehingga kita dapat hidup dengan penuh penyerahan. Dapat dipercaya menyeratkan kedewasaan karakter. Dapat dipercaya adalah bagaimana kita sudah mapan di dalam hal itu, atau kita sudah benar-benar memiliki karakter yang sepenuhnya dalam satu percayaan itu. Dikatakan itu adalah level karakter yang tertinggi dan kemampuan yang seseorang dapat capai di mata para pengamat. Memantulkan karakter Tuhan berarti Anda melakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan, terlepas dari keadaan atau orang-orang yang menekan Anda untuk melakukan sebaliknya. Jadi saat kita mau memantulkan karakter Tuhan, terlepas dari tekanan demi tekanan, baru kita memantulkan akan karakter Kristus. Tapi akan setiap hari, dalam setiap tutur kata kita, dari setiap tingkah laku kita, pemikiran kita, kita akan membawa nuansa karakter itu bertumbuh di dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini, Daniel sendiri dianggap dapat dipercaya oleh raja dari 2 kerajaan dunia. Reputasi sepanjang hidupnya sebagai penasehat yang dapat dipercaya dan tanpa rasa takut menyampaikan hikmat dan kebenaran kepada raja-raja yang berlawanan secara langsung dengan para peramal dan penyihir. Sifat dapat dipercaya adalah pertama mahkota etika. Hal itu membuat prinsip-prinsip moral Anda tanpa dapat membentuk yang paling murni. Tampak dalam bentuk yang paling murni. Kualitas ini dalam diri seorang penatelayan tidak muncul dalam semalam, tetapi datang dari waktu ke waktu dengan menjadi setia bahkan dalam perkara-perkara kecil. Dikatakan bahwa nuansa karakter ini atau kualitas ini atau kualitas dapat dipercaya ini tidak datang secara langsung, tidak instan itu kita miliki. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk belajar, untuk bertumbuh. Jadi dari waktu ke waktu kita dapat dibentuk sehingga kita akan menjadi dewasa dalam karakter dapat dipercaya itu. Oleh karena itu, mengenal Tuhan pun sama. Tidak secara instan semalaman saja kita dapat mengenal Tuhan, tapi melalui kita mempelajari kebenaran Tuhan, melalui membuka diri dalam kehidupan kita untuk Tuhan dapat menuntun kita, maka hari ke hari kita akan bertambah dewasa dalam segi rohani kita. Jadi di sini kita diajarkan bahwa setiap karakter kita harus kita bentuk hari demi hari. Dikatakan bagaimana Tuhan telah mempercayakan masing-masing kita, baik kehidupan kita, baik harta benda yang Dia telah percayakan. Apakah kita akan kembalikan kepadanya dengan membentuk karakter kita lebih dekat kepada Tuhan, atau kita menggunakannya untuk kepentingan kita sehingga kita keluar sebagai penatelayan yang tidak setia, atau kita menggunakan untuk kemuliaan bagi namanya? Ini adalah menjadi pertanyaan yang kita akan jawab masing-masing dalam kehidupan kita. Dan kita dapat renungkan untuk kita dapat bila kita belum setia, marilah kita mulai setia dalam perkara-perkara kecil. Karena melalui itu kita dilatih untuk bertanggung jawab dalam perkara-perkara
perkara-perkara besar. Orang lain memperhatikan sifat dapat dipercaya kita. Mereka menghormati kita dan bergantung kepada kita karena mereka tahu kita tidak mudah terombang-ambing oleh opini, mode, atau pujian. Jadi, menjadi dapat dipercaya adalah demonstrasi kinerja karakter dalam setiap tanggung jawab yang dimainkan di atas bumi ini. Dasar pembuktian dari surga. Kita harus setia dapat dipercaya adalah mata pelajaran kerajaan Kristus. Bahwa mereka yang bijaksana dalam hidup duniawi boleh memiliki representasi kekayaan sejati, kebaikan, belas kasihan, kelembutan, dan rasa hormat dari warga kerajaan surga. Ellen G. White, Testimony for the Church, jilid 6, halaman 190. Di sini dikatakan bahwa nuansa karakternya akan membentuk kehidupan kita. Bila kita benar-benar datang kepada Kristus, dikatakan bahwa orang di sekitar kita melihat kita, memperhatikan sifat dapat dipercaya kita itu. Dan ingat, kita dihormati, mereka dapat bergantung kepada kita karena mereka melihat kita tidak terombang-ambing dengan situasi yang ada. Tuhan juga mempercayakan masing-masing kita. Dia begitu percaya dengan kita sehingga Dia rela meninggalkan takhta surga, menggantikan masing-masing kita di kayu salib untuk memberikan kita sebuah pengharapan bahwa kita pun sama. Kita dapat dipercaya oleh dunia karena kita tidak diombang-ambingkan oleh situasi, dan kita akan dihormati oleh warga surga. Bagaimana kita dapat bekerja sama dengan warga surga kalau kita masih diombang-ambingkan dengan situasi kehidupan dunia ini? Oleh karena itu, siapa yang mau menjadi orang yang dapat dipercaya, datanglah kepada Kristus. Datanglah kepada Kristus dengan hati yang hancur, dengan hati yang penuh penyesalan. Karena mungkin dulu kita hidup dalam kehidupan yang tidak dapat dipercaya. Tapi marilah saat ini kita minta Tuhan untuk dapat merubah kehidupan kita menjadi orang yang dapat dipercaya, yaitu melalui perkara-perkara yang terkecil sekalipun di dalam kehidupan kita, maka kita akan dibentuk menjadi karakter seperti Kristus. Dan saat ini, saat kita melihat pelajaran atau mendengar pelajaran ini, ada teguran yang mungkin sangat menyakiti zona nyaman kita. Marilah kita mengambil tindakan kita hari ini. Di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah pilihan kita. Oleh karena itu, libatkan Tuhan di dalam setiap pilihan-pilihan kita. Libatkan Tuhan dalam setiap perkara-perkara yang terkecil sekalipun. Libatkan Dia agar Dia dapat melatih kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Biarlah nuansa karakter Kristus dapat terpancar dalam kehidupan kita. Kita harus setia dan dapat dipercaya adalah mata pelajaran kerajaan Kristus. Jadi kita harus belajar daripada Kristus, karena mata pelajaran Kristus adalah bagaimana kita dapat dipercaya untuk dapat diberikan tanggung jawab untuk dapat mengubahkan dunia ini, untuk dapat mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri, kita akan gagal pada akhirnya. Marilah kita meminta kepada Tuhan untuk dapat memberikan kita. Pikirkan seseorang yang dapat dikenal, secara pribadi yang dapat dipercaya. Apa yang Anda dapat bisa pelajari dari orang tersebut yang akan menolong Anda untuk dapat dipercaya juga. Jadi saat kita mempercayai seseorang, kita belajar bagaimana orang itu kita bisa dapat percayai. Berarti kita harus belajar untuk orang juga dapat mempercayai kita. Dan biarlah melalui pelajaran ini kita dapat memiliki iman sebagaimana yang Yesus miliki, iman yang dapat bergantung kepada Bapa. Karena pelajaran kerajaan Kristus adalah orang-orang yang dapat dipercaya, yang dapat membawa obor-obor kebenaran itu kepada seluruh dunia, sehingga dunia dapat diterangi dengan kebenaran itu. Biarlah rencana-rencana indah Tuhan kita dapat laksanakan di dalam kehidupan kita.
rencana-rencana indah Tuhan dapat kita tanamkan di dalam kehidupan kita untuk terus berkomitmen berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah hari ini kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Mungkin saat ini kita belum dipercaya, mari kita belajar untuk mengikuti akan teladan Kristus. Belajar dari hal-hal terkecil. Karena itu tidak akan terjadi secara instan, tapi itu terjadi karena kita mau diubahkan hari ke hari, akan menyerupai karakter Kristus. Dan biarlah melalui pelajaran ini kita akan diingatkan kembali untuk terus berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, sehingga perubahan sejati hanya datang daripada Kristus sendiri. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.